Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Mempelai telah melihat sosok ini Bapak Ibu yang sungguh mempelai kagumi pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam wadahnya dirinya Aditya Nugrahanto. Pada saat dia dianiaya, dia dipukuli, dia ditendang, dia tidak membalas Bapak Ibu. Diam 1000 kata diam. Diam Bapak Ibu. Pada malam tahun baru itu terjadilah. Mempelai akan bersaksi dan menceritakan secara langsung karena ada beberapa orang yang minta klarifikasi langsung dari saya. Dan saya harus keluar sebagai saksi Tuhan dengan berdiri kaki saya di alam ilahi, di alam supranatural, dan di alam dunia nyata. Dan tidak ada kata dusta di kesaksian saya ini. Karena saya adalah saksi dunia yang ditunggu-tunggu oleh dunia untuk keluar. Untuk menyaksikan apa yang sebenarnya sesungguhnya. Saksi gimana sih Ibu? Memangnya ada nubuatan tentang kedatangan Ibu? Halalalalala. Yang terjadi pada saat ini karena efeknya bagi dunia ini adalah murkanya yang menyala-nyala akan perlakuan dari roh 66 kepada roh 77 ini. Roh berbicara tentang roh, dua roh. Roh Tuhan dipakai kepada anak-anak manusia yang memiliki kerendahan hati. Roh setan. Manusia yang memiliki kerendahan hati. Tidak salah dengar tuh Ibu. Roh Tuhan tidak diberikan kepada semua orang. Sekalipun orang itu memiliki kerendahan hati, tetapi kalau dia tidak beriman kepada Yesus, dia tidak akan menerima roh Tuhan atau roh kudus atau roh Allah. Kok Ibu malah mengarang cerita sih? Berkata-kata yang tidak sesuai dengan Alkitab. Setahu saya, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus. Kalaupun dia memiliki kerendahan hati dan dia tidak beriman kepada Yesus, maka dia tidak akan menerima Roh Kudus, Ibu. Kok Ibu sekarang mengatasnamakan Tuhan, lalu mengatakan bahwa Roh Tuhan akan diberikan kepada manusia, umat-umatnya yang memiliki kerendahan hati? Apakah perkataan Ibu ini tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab? Ibu ini ya teman-teman, dulu juga dia pernah saksi waktu COVID. Katanya Tuhan menyuruh untuk lari ke gunung. Faktanya Ibu ini tidak lari ke gunung. Bukan pembohongan publik. Jadi janganlah percaya dengan orang-orang yang selalu bersaksi memakai nama Tuhan ya teman-teman. Jangan terkecoh dengan Tuhannya, dengan kata Tuhannya ya teman-teman. Roh berbicara tentang roh, dua roh. Roh Tuhan dipakai kepada anak-anak manusia yang memiliki kerendahan hati. Dengarkan, dia bilang roh Tuhan dipakaikan kepada manusia yang memiliki kerendahan hati. Hello Ibu. Roh Tuhan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus. Kalau orang itu tidak beriman kepada Yesus, sekalipun dia memiliki kerendahan hati, tentu tidak akan menerima roh Tuhan, Ibu. Aduh. Tidak bersandar pada firman Tuhan. Setan memakai anak-anak manusia untuk menjalankan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin perlakukan, untuk menindas, untuk menganiaya, untuk menyakiti hati Tuhan melalui anak-anaknya disiksa. Ibu tidak usah kasih tahu itu. Setan kan pekerjaannya memang sudah seperti itu. Ibu tidak perlu bersaksi kasih tahu seperti itu. Kan sudah ada di dalam Alkitab. Kalau perlu martir kata roh 66 ini. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi, mempelai akan ceritakan sedetail mungkin apa yang mempelai lihat, apa yang mempelai dengar, dan mempelai harus berpijak kaki kiri di mana, kaki kanan di mana, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mempelai harus berdiri tegak dan kuat, berikatkan kebenaran, jubah kekudusan, kebenaran, dan berkasukan kerelaan hati untuk memberitakan kabar sukacita dan kebenaran bagi dunia ini. Kita hanya dipakai wadah kita untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Wadah di tengah-tengah dunia ini, dan akibatnya kalau wadah kita disakiti, dianiaya oleh roh-roh dunia ini, apa akibatnya? Apa akibatnya bagi dunia ini, Bapak Ibu, jikalau dunia ini tidak dipukul? Bapak Ibu bisa melihatnya, ini bukan secara kebetulan, Bapak Ibu. Di malam tahun baru tragedi berdarah, Bapak Ibu, terjadi pemukulan dan penganiayaan antara roh 66 ini dipakai oleh roh 66 ini dipakai suami mempelai dan anak-anak mempelai tanpa mereka sadari. Karena Bapak Ibu tahu, live sebelumnya mempelai sudah mengatakan panas, sangat panas, dan sungguh amat hati ini sungguh amat sakit, Bapak Ibu, seperti diremas-remas, kayak seperti mau mati rasanya. Seperti itulah keadaan 2000 tahun yang lalu Tuhan di Getsemani. Perasaan yang sama, Bapak Ibu, menangis mempelai katakan, kenapa tiba-tiba hati ini seperti mau mati rasanya, sangat sakit, Bapak Ibu. Beberapa hari sebelum terjadi penganiayaan itu di malam tahun baru 2024, roh sudah membongkar segala sesuatu sebelum di dunia nyata itu terjadi. Bukankah seperti itu, Bapak Ibu? Roh duluan yang dilihat sudah bekerja, ini kejadiannya seperti mau mati rasanya.
ketika menghadapi itu Bapak Ibu. Karena apa? Di malam tahun baru itu, roh di dalam wadah pemuda berumur 33 tahun ini, dia ditelanjangi Bapak Ibu. Tidak sehelai baju pun dipakai. Bajunya dibuang Bapak Ibu di sawah-sawah. Dan itu harus dicari. Karena saya berteriak, di mana bajunya? Di mana bajunya Bapak Ibu? Sudah bugil, dalam keadaan bugil Bapak Ibu. Dan pada saat itu, saya melihat ditendang-tendang mukanya, ditonjok Bapak Ibu. Sehingga di sini pecah, pelipis. Dan dia tidak berkata apa-apa Bapak Ibu. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Karena keluar darah Bapak Ibu ya. Hidung keluar darah, mulut keluar darah, saya pikir jatuh gigi ya. Padahal tidak, hanya mungkin pecah-pecah bibir karena ditendang-tendang. Dan saya berkata Bapak Ibu, jadi tontonan di malam tahun baru itu Bapak Ibu, saya berteriak kepada seluruh penonton yang menonton, menyaksikan penganiayaan itu yang dilakukan oleh suami saya sendiri. Dan anak-anak saya Bapak Ibu membantu untuk anak-anak saya itu menahan tangannya untuk suami saya, tendang mukanya, tonjok mukanya. Dan rupanya suami saya itu membawa pisau Bapak Ibu, sehingga mungkin sayatan pisau itu yang merobek pelipisnya dan dicahit. Ya mungkin ujung pisau, saya rasa ujung pisau itu kena di ini, karena menurut pengakuan di kantor polisi, Pak Diteni berkata suami saya membawa pisau. Dia diseret dari mobil itu keluar dan ditelanjangi dan dihantam Bapak Ibu. Dan tangannya itu semua saya diinjak-injak Bapak Ibu, makanya bengkak dan luka-luka tangannya, diseret di aspal, diperlakukan kala binatang Bapak Ibu. Dan saya berteriak pada waktu itu, ini wadah Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih yang kamu aniaya. Roh enam kalian tidak tahu. Sungguh kalian tidak tahu karena kalian buta tuli telanjang. Alangkah jahatnya kalian ini. Dan kami menjadi tontonan, sangat banyak warga yang melihat. Dan mereka hanya menonton Bapak Ibu. Hanya sebagai penonton. Dan saya berteriak pada waktu itu. Dan saya menyingkirkan suami saya mendorong suami saya agar supaya dia tidak menendang muka dari Pak Aditya ini. Saya mendorong dia Bapak Ibu. Dan saya juga didorong balik. Saya mendorong juga dia sampai dia masuk ke sawah-sawah itu. Karena di sawah Bapak Ibu, rumah saya itu posisinya sawah. Persawahan di depan sawah, samping kiri kanan sawah. Saya mendorong dia ke depan, dia dorong balik saya. Dia pegang tangan saya, dia bilang jangan kamu campur gitu. Dia singkirkan saya untuk menendang, maksudnya, dan untuk menonjok muka dari panitia ini. Dan Bapak Ibu, saya bilang kamu tidak tahu 2000 tahun yang lalu kejadian ini, dan saya seperti kembali terulang kejadian 2000 tahun yang lalu itu Bapak Ibu, tanpa perlawanan, tanpa kata-kata satupun yang keluar dari mulut Pak Aditya ini. Diam terus Bapak Ibu, sampai dihakimi, sampai dihina-hina. Dan perkataan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu terulang semua Bapak Ibu, dan itu diucapkan oleh anak saya, diucapkan oleh suami saya sendiri secara fisik. Setan memang memakai mereka, karena mereka belum. Beda ya Ibu, kok Ibu samakan perkataan Yesus di kayu salib dengan perkataan suami Ibu? Ya beda lah Ibu, jelas yang lebih menderita itu Yesus. Yesus menderita secara rohani, menderita jasmani juga. Kok Ibu sama-samakan sih? Jelas beda lah. Yesus juga dia menderita untuk umat-umatnya, untuk menebus umat-umatnya dari dosa. Ibu menderitanya kan bukan seperti Yesus. Aduh, halah. Bisa menembus dimensi. Tidak, sama sekali. Untuk itu saya kembali lagi ke rumah ini. Saya bermaksud dengan berbagai resiko yang saya harus hadapi dengan keadaan suami saya yang seperti ini. Saya sudah berdoa Tuhan sebelum saya melangkah ke rumah saya. Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu melangkah Tuhan untuk mengubah hati suami saya, mengubah hati-hati anak saya. Jangan sampai cacian, makian, segala hujatan saya dengar lagi Bapak Ibu. Saya sudah bosan di umur saya yang sudah tua ini Bapak Ibu, 46 tahun. Saya tidak ingin lagi Bapak Ibu terus-menerus dimaki-maki. Roh berbicara tentang roh. Dua roh. Roh Tuhan dipakai kepada anak-anak manusia yang memiliki kerendahan hati. Ibu salah ya, roh Tuhan dipakaikan kepada manusia, umat-umat Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Pertanyaan saya, kalau dia tidak beriman kepada Yesus, apakah roh Tuhan akan dipakaikan kepada manusia itu? Aduh, makanya jangan terlalu halu Ibu. Ibu itu terlalu banyak mimpi, bicara, terus tidak ada dasar. Jadi roh Tuhan itu tidak diberikan kepada semua orang, tidak dipakaikan kepada semua orang. Sekalipun dia memiliki kerendahan hati, tapi kalau dia tidak beriman kepada Yesus, Roh Kudus tidak ada dalam diri orang itu. Ibu jangan ngaco deh. Ibu tuh terlalu banyak halu, makanya omongan Ibu semua itu tidak ada yang jelas. Kesaksian yang seperti ini yang tidak jelas ya teman-teman, yang tidak alkitabiah. Apa yang disampaikan saja itu bertentangan dengan Alkitab. Pusing deh. Kok ada orang yang mengklaim saksi dari Tuhan? Padahal kita tahu semua sudah ditutup. Rasul terakhir itu Yohanes. Kok Ibu ini mengklaim saksi dari Tuhan? Apakah ada nubuatan di dalam Alkitab tentang kedatangan Ibu? Kan tidak. Janganlah suka mengklaim yang tidak. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimaterikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Baca tuh, ketika kamu percaya, bukan ketika kamu rendah hati. Ketika kamu percaya, dimaterikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita adalah orang berdosa, Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Dan karenanya setelah kita beriman kepada Yesus, baru Roh Kudus diberikan kepada kita. Atau Roh Kudus itu baru mau hadir dalam diri kita atau mendiami kita itu kalau kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, bukan kalau kita memiliki kerendahan hati. Salah Ibu. Baca tuh Efesus 1 ayat 13. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman. Jadi kalau kamu belum percaya kepada Yesus, maka tidak ada Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman. Yohanes 7 ayat 38. Dan siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi, maksud aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus. Jadi, kita percaya dulu, baru diberikan Roh Kudus ya teman-teman. Kita lihat lagi ya teman-teman dalam Galatia 3 ayat 14.
Yesus Kristus telah membuat ini, membuat itu maksudnya mati di kayu salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi, orang beriman dulu, baru mendapatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak diberikan kepada orang yang rendah hati ya, Bu, tetapi kepada orang yang beriman kepada Yesus. Jadi, Roh Kudus itu tidak dipakaikan sembarang atau tidak diberikan kepada semua orang atau tidak dipakaikan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti kata ibu ini, tetapi Roh Kudus atau Roh Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus, bukan dipakai kepada atau untuk orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti kata ibu. Hello, kok ibu pengajarannya seperti itu? Tidak ya bu, jadi perbaiki dulu lah kata-kata ibu itu. Jadi Roh Kudus itu tidak dipakaikan sembarang atau tidak diberikan sembarang kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu yang beriman kepada Yesus Kristus. Sekalipun dia memiliki kerendahan hati ya bu, tetapi dia tidak beriman kepada Yesus, jelas dia tidak akan menerima Roh Kudus, atau Roh Kudus tidak dipakaikan kepada orang itu seperti kata ibu tadi. Roh Tuhan dipakaikan kepada umat-umatnya yang memiliki kerendahan hati. Sejak kapan Alkitab mengajarkan seperti itu? Sejak kapan? Kok ibu ngarang-ngarang cerita sih? Ibu terlalu banyak terlalu halu, makanya jadi kacau seperti itu. Coba baca Alkitab lah ibu. Bersaksi juga tidak jelas, tidak ada dasar Alkitabnya itu. Untuk apa juga bersaksi? Nubuatan, semua itu sudah tidak ada lagi ya. Wahyu semua itu sudah ditutup. Rasul penutup itu, Yohanes, ibu mengklaim saksi dari Tuhan. Apakah ada nubuatan? Kata-kata ibu saja bertentangan dengan Alkitab. Tapi ibu mengklaim saksi dari Tuhan. Sedangkan rasul sudah tidak ada lagi, kan sudah ditutup. Wahyu, nabi, rasul semua sudah tidak ada lagi, kan sudah digenapi semua oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, di dalam nubuatan tentang nubuatan itu semua itu nubuatan itu lebih mengarahkan, semua itu mengarahkan kepada Yesus Kristus. Tokoh utamanya itu Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat sekarang orang yang bernubuat, mereka tuh kebanyakan bernubuat tentang ekonomi, diri sendiri, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ya teman-teman, nubuatan-nubuatan mereka tuh, contoh misal Indonesia tahun 2025 akan seperti ini. Kalau kita lihat ya teman-teman, nubuatan-nubuatan mereka tuh kayak asing sekali, kayak aneh, tidak sama kayak nubuatan-nubuatan yang di perjanjian lama ya teman-teman. Saya teman-teman tidak bersandar pada kesaksian ya teman-teman. Kalau saya pribadi lebih bersandar pada firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bersaksi dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, jelas saya tolak. Saya lebih mempercayai Alkitab daripada kesaksian orang tersebut, sekalipun orang itu memakai nama Tuhan, memakai nama Tuhan Yesus. Jangan dilihat dari mereka memakai nama Tuhan Yesus, tetapi lihat dari kontennya, apa yang mereka sampaikan, sesuai Alkitab atau tidak. Terus pertanyaannya, untuk apa? Kan ada Alkitab. Kita bisa baca Alkitab. Ya, mungkin hanya itu saja teman-teman. Oke, salam sadar, salam hormat. Semoga ibu ini sadar. Thank you.